Oke, kalau begitu yang akan kita lakukan di sini adalah kita totalkan dulu ya. Ini untuk nanti beberapa perhitungan itu dia pakai totalnya. Begitu. Yang analogi sama dengan sum ini deret angka itu sum juga. Aritmatikanya juga, sequence-nya juga, matriks juga. Nah, oke. Jadi apa? Di sini kamu bisa melihat dengan jelas ya. Ini total-totalnya ada berapa gitu. Total perbagiannya ya. Ini si kondang ini kecoret-coret ini di sini. Dang, hapus dulu, Dang. Sebentar, Pak. Nah, ada saya hapus. Si. Oh ya udah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nah, terima kasih. Ya, nah ini kan saya buat total perbagiannya ya, per partnya itu ya. Tapi agak lebih cocoknya lagi, agak lebih bagusnya lagi adalah kita bikin total akhir juga yang di apa di sini ada V, N sama F. Kepake nggak ini? Ini kepake kok. Ini tambah ini. Yang ini deret tambah ini. Ini bener kan? Oke. Nah, udah lebih memuaskan ini. Ada yang totalnya 10. Luar biasa sekali. Oh, panjang ya. Oh, sampai 301 entry-nya. Nah, ini bagian yang agak membosankan, bagian menama-namai ini ya. Kenapa headernya saya copy ya? Supaya saya nggak lupa aja namanya apa gitu. Tapi kalau kalian ada metode supaya tidak lupa gitu kan, ya monggo. Saya suka salah-salah, jadi saya menanggulangi kesalahan saya. Pak, tidak muncul, Pak. Lah, walah. Sorry. Aku nge-share-nya masih di itu ya. Nah, nih tuh di Excel tadi saya share-nya. Sorry. Ini N07, N08, N09, ini N10, ini F01, F02.
Saya bikin pakai V dulu deh. Biar tahu nih tes verbal. Wah, singkatannya jadinya jelek. Nah, nah, nah. Nah, nah, wis itu. Ini ya. Nah, eh ada suatu hal yang perlu kita pertimbangkan di sini. Pertimbangkan apa? Bahwa ini kayak saya delete row dulu supaya hilang. Nah, karena kita cuma butuh yang bentuknya angka aja di sini. Oke, ini datanya hampir siap. Sekarang pertimbangannya adalah ini measure type-nya apa? Kalian kalau masih ingat nominal, ordinal, interval ratio. Interval ratio di sini continuous. Kalau dia angka yang memang benar-benar dijumlahkan. Ini oke dah. Ini 01, 01, 01. Kenapa dia 01, 01? Karena codingnya itu, scoringnya itu kita convert jadi dikotomus. 0 dan 1. 0 salah, 1 benar. Oke. Tapi kita lihat di sini nih, ini nggak cuma 01. Karena apa? Dia adalah penjumlahan dari perbagian verbal, numerik, sama figural. Kita dapat jumlah perbagiannya nih di sini nih. Begitu. Nah, verbal, numerik, figural. Ini kalau yang V total adalah semua yang depannya V. V sin sama V analogi. Vanilla. Ya. Yang N juga gitu, F juga gitu. Oke, lalu kita beri apa nih level of ini measurement-nya atau measure type-nya. Kita coba jadikan continuous dulu semuanya. Ini ya, ini kita jadikan continuous semuanya tidak terkecuali. Nah, ini kenapa saya contohkannya pakai ini? Karena nanti kamu mengoleksi data ujung-ujungnya hasilnya kayak gini. 01, 01, 01 seperti ini. Gitu rekan-rekan. Oke. Saya bahas, kamu mau ngapain dulu di sini? Pertama, ini sebetulnya kalau mau dilihat ya, ini perbagian verbal, numerik, figural apa masing-masing harusnya kamu buat satu-satu supaya kamu dapat gambaran datanya itu sebarannya seperti apa. Pertama, kamu melihat sebaran datanya itu seperti apa. Kedua, kamu itu mau ngecek nih di sini. Apa yang paling penting di sini untuk dilihat? Nomor satu yang pertama paling penting dilihat itu adalah apa? Ada yang mau coba tebak? Adalah ini. Ini nomor satu yang kalian mau lihat. Yaitu apa? Missing. Kalau datanya ada yang missing, Jamovi-nya nolak untuk analisis. Seperti itu, sesederhana itu. Dia sederhana tapi fatal. Datanya ada yang missing atau datanya ada yang tidak terdeteksi sebagai number, maka dia akan tidak mau nganalisis kayak begitu. Oke. Ini saya asumsikan ini yang lagi ngikutin saya dia bisa keluar hasilnya kayak begini juga. Itu nanti hasilnya tentu saja akan saya bagikan juga kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mencobanya masing-masing. Nah, ini missingnya 0 semua nih. Ini dulu yang paling penting. Missingnya sudah 0, oke kita bisa analisis. Oke, di sini ada mean, ada median, standar deviasi dan ini kan saya belum masukin ini ya, modus. Gitu. Oke, nah di sini mean, median, modusnya bertindaknya agak berbeda rekan-rekan. Dalam artian gimana? Di sini median mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Modus dia juga akan mengikuti hasil min. Begini.
Ini kebetulan nggak ada yang minnya itu di bawah 0,5 loh. Kamu lihat di sini. Kalau dia minnya ada yang di bawah 0,5, nanti median sama modusnya itu tidak akan satu. Itu. Coba tak tanya logika sama kalian. Ini kan soalnya jawabannya kita coding sebagai 0 salah dan satu benar. Oke. Kalau di sini minnya itu adalah 0,747, artinya banyakan yang benar atau banyakan yang salah? Benar. Banyak yang benar. Oke. Good. Dan yang lain pun juga seperti itu. Kalau dia banyakan yang benar, artinya modusnya satu. Kalau banyakan yang salah, modusnya adalah 0. Oke, kita buktikan lagi. Saya akan tambahkan lagi analisis di sini. Kali ini yang numerik. Oke, ini numerik. Belum ada yang di bawah 0,5. Belum. Saya nggak tahu nih, ini yang figuralnya juga kayak gitu nggak? Kalau kayak gitu juga ya artinya gampang itu soalnya. Oh, ada. Ada ini. Ini yang di numerik nggak ada. Nah, di figural ini ada rekan-rekan. Soal nomor 2. Minnya ini 0,157, artinya banyakan yang salah. Nah, ini mediannya pun jadinya 0 juga. Modusnya juga jadinya 0. Begitu. Kenapa? Kalau misalnya dideret 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kalau dia banyakan yang salah, pasti nilai tengahnya itu adanya di 0. Kalau dia itu banyakan yang benar, nilai tengahnya itu ada di 1. Kayak begitu. Seperti itu kira-kira. Agak jarang kamu nanti ketemu mediannya setengah. Kenapa? Artinya yang benar dan salah itu jumlahnya pas. Dan angkanya angka yang apa ya? Jumlah sampelnya tuh sampel genap gitu. Kalau dia sampel genap artinya kan dia mediannya ada di tengah-tengah dari dua nilai itu yang harus dua itu ditambah terus dibagi dua gitu. Seperti itu. Oke, ini mohon maaf ya, saya sambi ya. Nah, ini juga ada lagi loh rekan-rekan yang dia itu banyakan salahnya. Banyakan yang salah. Yaitu nomor berapa? Selain F02. 4/7. 4/7. Lihatnya dari mana? Dari minnya ini ada di bawah setengah. Di bawah 0,5. 4, 7. Satu lagi? 9, Pak. 9. Oke. Nah, ini deskriptifnya kayak gini ya. Nah, ini based dengan apa yang di deskriptif ini, saya tanya dulu, kalian sudah pernah mempelajari ini belum? Sebentar, tak ketik. Nah, itu. Udah pernah belum? Kalau analisis butir, udah. Udah. Oke, pakai Jamovi juga sama Putri ya? Iya, Pak. Pakainya apa? Snow IRT. Waduh, korelasi atau apa ya, Pak? Aku, Pak. Korelasi.
Oke. Saya nggak yakin itu yang kamu sebut itu adalah analisis butir loh. Korelasi. Oke, mungkin kita Pernah penyebutan kok, Pak. istilah. Kenapa? Eh, pernah Putri yang nerangin itu, Pak, pakai jam movie. Oke. Kalau begitu saya nanti peragakan kamu nanti tinggal nilai ini sama apa enggak gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini baru yang per butir-butir. Ini sebetulnya gini loh. Kamu melakukan hal yang kayak begini nih, ini sesuatu hal yang biasanya ya kamu dibayarnya untuk itu. Kalau kamu kurang lihai dan juga tidak lebih pintar daripada ChatGPT ya nanti membahayakan bidangmu nanti. Oke. Nah, ini dari aspek per aspek. Di sini kita bisa lihat nih, karena jumlah butirnya sama, masing-masing kan 5 soal ya. Masing-masing itu 5 soal. Dan dari masing-masing 5 soal ini artinya apa? Minnya bisa diperbandingkan karena jumlah soalnya sama, pilihan jawabannya sama. Cara coding jawabannya juga sama. Kayak begitu. Di sini, ini minnya ini, coba kalau kamu lihat ada minnya yang paling rendah artinya dia yang paling susah. Apa? Di sini. Artinya mana yang paling susah? Figural. Ya, figural yang F apa nih kodenya? Sekuen. F sekuen seperti itu. Mohon maaf ya, soalnya saya ndak bisa bagi. Eh, tapi apa saya bagi ya? Oh, saya bagi waktu itu. Iya, nanti tak bagi ya, tak kasih ke kalian. Oke. Nah, tapi kalau yang dia minnya paling besar, artinya orang itu banyak yang betul di situ. Begitu. Bisa juga kita artikan bahwa dia tidak sulit, malah mudah gitu. Di sini apa yang mudah? Kelihatannya loh. Apa? Yang Numerik. numerik, deret angka, ender. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita exploration lagi, yang kita beneran pakai total akhir, ya. Nah, ini berarti yang paling mudah malah soal numerik di sini. 716, 727, 523. Figural yang paling sulit di sini. Entah karena yang mengerjakan tidak bijak menggunakan waktunya atau memang soalnya memang susah. Oke. Nah, oke lah, kita sudah dapat deskriptifnya. Next, apa yang kita lakukan? Karena yang namanya mata kuliah kita konstruksi alat ukur itu urusannya ya, blueprint, oke. Blueprint urusannya sama validitas dan reliabilitas. Berarti ada dua nih urusan kita nih. Satu validitas, reliabilitas. Validitasnya kita pakai faktor analisis. Sedangkan reliabilitasnya ya reliability. Gitu. Oke. Saya tak reliability dulu yang gampang buat kalian. Karena menunya sama di sini. Semuanya ada di faktor. Pertama reliability dulu ya. Kita coba. Nah, ini apa yang kudu kita centang-centang nih di sini nih. Yang kita centang-centang itu adalah 1, 2, 3. Wis. Lalu yang dimasukin apa? Ya semuanya. Kayak begitu. Semua dulu ya. Semua dulu. Kenapa semua dulu? Karena kita bisa melakukan ini dengan dua cara sebetulnya rekan-rekan. Kamu bisa melakukan ini per bagiannya itu ya. Karena asumsinya adalah orang kalau verbalnya tinggi belum tentu yang figuralnya tinggi, belum tentu numerikalnya tinggi. Karena apa? Karena itu kan masing-masing kalau dari teorinya artinya dia kecerdasan yang spesifik ya. Apakah artinya orang yang dia pintar musik maka pintar fisika kan juga nggak 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 nyambung gitu. Artinya kenaikan dia di satu skor
itu bukan mempengaruhi secara signifikan kenaikan di skor lainnya. Kalaupun ada itu juga nggak gede harusnya secara logika ya. Tapi di sini saya pandu kalian untuk melakukan yang umum dulu semuanya dimasukin. Gitu, oke? Nah, kalian sudah pernah analisis reliabilitas belum sebelumnya? Sudah, Pak. Udah. Nah, kalau analisis reliabilitas, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan pertama adalah lihat Cronbach alfanya ini berapa? 0,804, oke? 0,804. Next yang dilakukan apa? Lihat di if item drop Cronbach alpha, ada nggak yang dia itu kalau itemnya di drop, angkanya itu lebih besar daripada 0,804? Apa dulu yang saya drop nih? Nomor berapa dulu? Lihat dari atas. Nomor? Ini ya, V03 ya. Karena sudah ada warningnya nih. Item V03 correlates negatively with the total scale and probably should be reversed. Nah, kalau dia di tes non kognitif, ini oke, nggak masalah. Ada sebuah item yang dia korelasinya negatif dengan item lainnya. Ini nggak masalah. Kenapa? Karena bisa jadi satu konstruk ukur itu ya, di antara faktor-faktornya ada faktor yang negatif korelasinya. Ada. Tapi kalau dia konstruksi alat ukur yang kognitif, masa ada suatu tes yang ketika orang itu berhasil bikin tes lainnya itu jadi jelek skornya? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi di sini kalau dia korelasinya itu sudah negatif, itu sudah artinya eliminasi. Kita eliminasi satu-satu. Dah. Naik nggak nih? 808. Oke, 808 ada lebih tinggi lagi nggak? V05, saya drop lagi. 809. 809 berapa nih yang saya drop nih? V06 saya drop. Terus 812 mana lagi? V09 saya drop. Waktu itu kan saya bilang ya, kalau analisis kayak gini masih itemnya banyak yang mati. Dan ini emang seperti ini. Jadi ini suatu yang wajar ya. Ini proses yang biasa dilalui dalam perjalanan orang bikin alat tes tuh ya kayak gini nih. Masih banyak yang mati. Oke, reliabilitas. Dah. Udah meninggoy berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 loh. Baru 5. Soalnya ada berapa? Soalnya ada 30. 5 meninggal. Jadi jangan salah, ini casualty-nya tuh besar sekali nih. Kita lihat dan nanti kita dapatnya berapa ya. Ada berapa butir. Apalagi 819. 819 ini V08 kita eliminasi. 821, 821, 821, 8. Coba kita lihat yang lain-lain dulu. Ini kan kalau saya metodenya semua saya satuin ya. Nanti kalau dipisah-pisah kita juga akan menemukan hasil yang beda. Tak tanya sama kalian dulu sembari saya mengeliminasi ini. Ini masuknya alat ukur ini ya, kalau misalnya tes potensi akademik dia ada verbal, numerikal, sama figural, itu nanti dia masuknya unidimensi ataukah multidimensi. Coba menurut kalian gimana? 0821, 821, V01 kita eliminasi. 823, 823, ini V02 kita eliminasi. 824, 825. Coba cari yang lain dulu deh. 824, ada yang lebih. Nggak ada, ini yang ada verbalnya semua nih yang dieliminasi ya. 825, hilang sudah nih semua soal verbal.
827 ada nggak yang lebih tinggi? Nggak ada. Ini unidimensi atau multidimensi? Kalau uni, biasanya faktornya dia berhubungan karena mengukur hal yang sama. Tapi kalau multi itu faktornya bisa tidak berhubungan. Nah, ini uni atau multi? Nah, uni apa multi? Multi. Multi. Siapa tadi yang jawab? Siapa Saya, tadi? Pak. Oh ya, Bella. Oke, betul Bella. Ini multidimensi. Nah, jadinya apa? Keberhasilan di satu kan belum tentu dia menentukan keberhasilan yang lain gitu kan. Nah, tapi di sini kita melihat kalau misalnya kita paksa semuanya kita masukin ke satu kandang, ya, ini reliabilitasnya langsung benar ketika saya mengeliminasi satu tes, yaitu tes verbal. Oke, nah ini kan dia 0827 kayaknya saya melihat di sini nggak ada yang lebih tinggi daripada 0827 ya. Sehingga saya tidak memiliki keperluan untuk mengeliminasi apa lagi. Nggak ada. Tapi di sini udah gugur 10 item. Oke, sini ya. Nah, ini correlation heatmap yang ada di sini. Oke. Ini kan dia menunjukkan korelasi 0,0 minus 1 sampai plus 1. Kalau dalam tes kognitif tidak boleh ada yang namanya butir soal dia berkorelasi negatif dengan butir soal lainnya. Kenapa? Karena seharusnya mereka semua mengukur hal yang sama walaupun dimensinya beda. Kalau ada bagian tes tertentu di mana kalau yang mengerjakan itu dia mengerjakan jawabannya benar, malah membuat di tempat lain jawabannya salah, artinya dia butir soal yang jelek. Kenapa? Dia menyesatkan. Dia memberikan clue jawaban yang benar, tapi ternyata salah untuk mengerjakan soal yang lainnya gitu. Udah ya, ini berarti tes verbalnya hilang semua nih kalau di sini. Oke, kalau saya mencoba untuk nggak ini deh, nggak saya satuin, bisa nggak ya? Bisa. Ingat ya, 1, 2, 3, dah. Ini reliabilitasnya 0624. Oke, kita di sini bisa melihat yang verbal 0624. Kita tambah lagi. Kalian jangan takut nganalisis banyak-banyak di sini. Saya tak simpan dulu daripada nanti nangis. Nah, wis, peragaan TPA. Tak analisis lagi reliabilitas yang numerikal. Kalian boleh mencoba juga. Ini nggak berat kok rekan-rekan. Ini 0,711. Oke. Tak tambah lagi di sini. Yang figural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Oke. 1, 2, 3. Ini 0,75. Ada nggak yang bisa dieliminasi? Ada, tentu saja. Tapi ntar dulu. Ini 0,75 reliabilitasnya. Ini 0,711. Ini 0,624. Ini jomplang sendiri. Kenapa ini satu tes jadinya tereliminasi sendiri? Karena dia jomplang banget. Yang lain 0,7.
Dia di kisaran 0,62. Kan jauh gitu. Artinya apa? Satu subtes ini reliabilitasnya rendah semua. Gitu. Kalau satu subtes atau satu faktor itu dia reliabilitasnya bagus gitu ya. Ini dari gambar ini juga akan kelihatan warnanya akan cenderung hijau. Kenapa demikian? Karena korelasinya itu besar-besar. Itu di dalam satu faktor itu. Ini juga seperti itu. Oke. Nah, eh, di sini kita bisa menemukan kenapa sih dari 30 kita masukkan 10 diantaranya sudah hilang, sudah tereliminasi. Dan itu langsung satu subtes. Yang itu merupakan faktor verbal. Kok bisa? Langsung mati begitu kenapa? Kok bisa? Ya bisa. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya ketimpangan dari reliabilitas yang subtes verbal dibandingkan dengan numerik dan figural. Seperti itu. Oke. Hasil eliminasinya di mana? Di sini. Ini yang NF itu. Oke. Nah, setelah ini ya, setelah kita mendapatkan ini, kita ngapain lagi? Kalau ini kan kalau yang reliabilitas untuk totalnya kok kayaknya nggak masuk ya, karena kan dia bukan satuan butir ya. Masa faktornya mau dieliminasi? Tapi ya udah kita coba dulu aja. Mungkin kita mau melihat yang sifatnya per faktor gitu ya. Kalian jangan takut data banyak di sini, tenang aja. Nggak ngehang kok laptopnya. 0710 0706 0726 06 06 06 06. Ini verbal semua yang masalah ya. Lihat loh ini item race correlation-nya ini loh. Sebentar tak annotate. Lihat loh ini angkanya. Angkanya kecil-kecil. Dibandingkan ini 0499, 052, 052, 0551. Ini jatuh sendiri loh. Artinya tes verbalnya itu kurang. Dan memang ini dari pengalaman saya ya. Saya ngabisin dulu tadi. Nah, kalau kita ngomong stimulus dalam sebuah tes, ya. Kalau dalam prinsipnya behaviorisme, tes yang bagus itu stimulusnya jelas, cara menjawabnya jelas. Nah, di antara figural, numerik sama verbal, yang paling multi interpretasi itu adalah yang verbal. Tes-tes yang menggunakan kata-kata, kalimat, cerita, apa dan macam-macamnya. Kenapa? Satu orang dengan lainnya bisa menginterpretasi berbeda, terutama ketika ada faktor budaya dihadirkan di sana. Gimana dengan yang lainnya? Matematika, angka. Apakah angka itu benar-benar dia terinfluence budaya sekali? Kan enggak sebetulnya ya. Karena dimanapun satu ya satu, dua ya dua. Figural, ya figural yang dia itu bentuknya ruang bangun, gambar kotak-kotak apa dan macam-macamnya. Di satu tempat itu dia paham itu kotak, di tempat lainnya juga kotak gitu. Jadinya kemungkinan untuk menginterpretasi secara berbeda itu tidak banyak. Gitu. Dan ini kamu lihat juga nih. Ini kan verbal saya ini tuh ketika dia dieliminasi langsung jomplang naik dia. Gitu. Jadi biasanya paling susah itu adalah di tes verbal. Gitu rekan-rekan. Nah, nanti kalau kalian menganalisis jangan takut ya. Jangan takut dalam artian, Pak, itemnya habis semua. It's okay. It's okay, memang itu tujuannya kok. Supaya kita bisa melihat butir soal yang bagus itu kayak apa. Dan kamu ada pengalaman menyusun gitu ya. Jangan takut. Oke, nanti yang total-total ini kamu bisa coba sendiri. Kita berlanjut ke analisis faktor.
Saya di sini akan menggunakan EFA dan CFA sekaligus. Tapi saya pakai EFA dulu. Kenapa? Saya mau melihat ini ya, skor-skornya ini, kalau dia itu dibiarkan sendiri, dia akan kemana? Oke? Nah, di sini ada metode yang dia semua soal dimasukin, ada metode di mana totalnya saja yang dimasukin. Kenapa totalnya saja yang dimasukin? Karena ini kan sebuah tes di mana orang itu mau skornya setinggi-tingginya ya. Permasalahan dari tes yang seperti itu adalah bahwa nanti soalnya itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Dan waktu tesnya itu dibatasi. Bisa jadi orang itu ketemu soal yang susah, habis itu waktunya sudah tidak cukup, dia bingung mau jawab gimana ya wes. Akhirnya apa? Terlewat dan itu di codingnya adalah 0, salah. Begitu. Jadinya apa? Jadinya kalau kita masukin satu-satu, kita akan riskan mendapatkan soal-soal yang dia itu adanya di akhir, dia itu kedeteksinya sebagai soal yang susah. Nah, coba tak begini kan, gini sama gini, oke? Nah, ini yang saya centang-centang ini adalah semua yang di sini sama semua yang di sini. Ini jangan dulu rekan-rekan, oke? Nah, oke, nah. Di sini ada gambaran tiap soal itu ya, atau tiap butir item. Dia itu di faktor mana? 1, 2, 3, 4 ya. Dan masing-masing ini dia memiliki loadings berapa? Loadings itu dalam artian apa? Dia itu dalam faktor ini ya, faktor 4. Oke. Dia itu sumbangan efektif untuk faktor itu ada berapa? Ada 305, 0305, 0380, 418, 427, 06 03, 340, 530. Ini juga seperti itu, ini seperti itu, ini pun juga. Nah, di sini apa yang bisa kita lihat dan kita bisa simpulkan? Bahwa mayoritas item, mayoritas butir, kalau dia itu dibiarkan sendiri, dia akan membentuk faktor-faktor tertentu. Berdasarkan apa? Faktor loadingsnya ini, angka ini, begitu. Dia akan cocok dengan yang mana. Jadi verbal 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 itu relatif cocok dijadikan satu faktor sendiri gitu ya. Nah, ini tapi kita lihat di sini di numerik sebagian itu masuk faktor 3, sebagian masuk faktor 1. Bersama dengan beberapa soal tes figural. Kenapa tes figuralnya itu nyambung sama numerik ini? Jangan-jangan dia figural yang membutuhkan kemampuan matematika gitu. Sedangkan yang ini tidak membutuhkan kemampuan matematika sebanyak itu. Gitu ya. Nah, ini tapi di sini ada yang 3. Faktor ketiga nih, ini agak memusingkan ya, agak memusingkan. Jadinya apa? Ketika kita biarkan dia mengandangkan dirinya sendiri gitu ya, membuat kategorisasi berdasarkan skornya sendiri, tadinya faktornya ada 3, sekarang jadinya 4. Gitu. Nah, kamu di sini juga bisa lihat ada beberapa butir item yang dia tidak punya kandang. Contohnya apa? V1 ini loadingnya nggak ada nih. V2 juga loadingnya nggak ada. Apa yang masalah dengan loading nggak ada ini? Artinya, butir-butir soal ini dia tidak bisa disatukan dengan butir soal lainnya. Karakternya terlalu beda. Jadinya apa? Dia tidak bisa masuk ke faktor tertentu. Kalau kita analisis di analisis lainnya, dia akan mengganggu. Gitu. Nah, ini kamu bisa lihat nih apa saja yang ada di sini. Kamu nanti bisa eliminasi satu-satu dari sini. Dan kalian bisa perhatikan juga soal-soal yang dia nggak ada loadingsnya. Itu artinya apa? Uniqueness-nya ini kadang-kadang juga tinggi. Keunikan soalnya tinggi. Ini 0888 di sini. 0910 di sini. 909 di sini. Kayak gitu. Jadi yang 89 itu biasanya dia soalnya soal unik-unik.
Dia tidak memiliki pantaran lainnya gitu di situ. Nanti kamu bisa eliminasi ya. Gitu. Nah, tapi sekarang saya coba menggunakan cara yang lain. EFA tapi saya pakai totalnya. Vesin. Oke, di sini ada dua faktor, yaitu apa malahan di sini? Yaitu faktor kedua yang isinya adalah tes-tes verbal, faktor pertama yang isinya adalah numerik dan figural. Nah, wis. Jadinya malah orang itu kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan yang numerik dan figural itu malah relatif mirip dibandingkan dengan yang verbal. Kita bisa melihat di sini nih, yang verbal agak lain sendiri dia. Sedangkan yang numerik sama figural kayaknya soalnya masih relatif cukup mirip gitu. Oke. Lanjut. Ini nanti kita menggunakan indikator model fit ini, kamu bisa sambil belajar di GPT gitu ya. Nah, ini saya berikan indikator di sini. Yang kamu cari itu adalah ini, ini, ini. Oke, BIC-nya ini nggak terlalu dipikirin kalau dia tidak punya pantaran, tapi dia menjadi pembanding kalau hasilnya lebih dari satu. Oke, pertama kita cari P dulu. P-nya apa yang kita cari di bawah 0,05 seperti biasa, seperti umum. Lalu TLI-nya itu dia harus di atas 0,9. Nah, ini udah di atas 0,9. RMCA-nya harus berapa? RMCA itu E-nya adalah error. Jadi kita nggak mau dia terlalu gede. RMCA-nya di sini adalah 0,08, artinya dia di bawah dari 0,08. Ini 0,06. TLI-nya di sini dia harus di atas 0,9. Itu. P-nya di bawah 0,05. Gitu, tapi belum signifikan gitu ya. Ini sudah. Nah, ini apa sih? Yang model fit ini dia melihat apakah hasil EFA kita itu bagus apa enggak. Lihat dari mana P-nya itu. Lalu RMCA sama TLI. Kalau assumption checks ini adalah kita ngecek apakah sampel yang kita miliki itu cukup untuk ngetes analisis faktor. Indikatornya mana? Indikatornya ya adalah P ini di bawah 0,001. Begitu. Oke, sorry saya tidak memastikan apakah semuanya bisa mengikuti dengan baik apa tidak ya. Karena ini saya fokuskan untuk rekaman yang kalian bisa akses lagi nanti. Oh, belum saya delete. Ini kamu juga bisa menggunakan yang lain juga sih di sini. Faktor EFA. Nah, kita pakai yang total akhir. V total, N total, F total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, di sini menariknya adalah dia membentuk satu faktor, benar-benar hanya satu. Di atas tadi kan 2 nih. Lah ini yang V total ini malah dia menghilang. Dia tidak memiliki loading. Bukan faktor yang ada di situ. Di sini apa jadi? V totalnya nggak ada, dia hilang. Ketika kita tadi eliminasi di atas ya. Di atas tuh. Yang hilang apa? Yang hilang ya tes verbalnya. Ini juga kayak gitu. Artinya tes verbalnya ini bukan tes verbal yang bagus.
Ya, nggak ada hubungannya dengan pengerjaan dua tes yang lainnya di situ. Jadinya kurang bagus, begitu rekan-rekan. Oke. Nah, ini terakhir saya peragakan yang ini aja untuk kamu coba menganalisis nanti, yaitu IRT ya. Hmm. Item outfit, item infit. Nah, ini dia yang bikin jelek. Nah, di sini ini terakhir ya, penjelasan hari ini bagian terakhir. Jadi, kita itu bisa melihat butir itu susah apa enggak. Ini analisis paling akhirnya. Jadi, mengetahui apakah suatu soal itu dia satu, ya, susah, sedang, atau gampang. Dua, soal ini membutuhkan kemampuan orang yang tinggi, sedang, atau rendah. Tadi ya, kesulitannya sama butuh kemampuan yang kayak apa. Dan itu nanti punya teman-teman lagi, ada 3, ada 4, kayak gitu. Dan bermacam-macam tipenya. Oke. Lihatnya di mana? Di menu ini, Snow IRT ini. Kalau kalian nggak punya, kalian downloadnya di sini, modules. Modules Jamovi Library. Jamovi Library ini saya cari, saya pakainya Snow. Ada beberapa. Nah, ini saya pakai Snow IRT. Gitu. Ini adalah contoh analisis butir. Saya jelasin lanjutnya di kesempatan lain saja sepertinya. Ada yang mau tanya dulu? Tak tunggu kalau ada. Seems not yet. Belum ada. Ya sudah. Nah, ini gambar ini, expected score curve ini sebetulnya yang menandakan suatu soal itu dia memenuhi kriteria kita tadi apa enggak gitu loh. Apakah dia itu eh bisa membedakan orang yang mampu dan tidak mampu, dan eh apa ya namanya ya, kesulitannya itu sendiri seperti apa, begitu. Ini kamu bisa lihat, ini adalah atribut ukurnya untuk yang skor 1. Bisa nggak diganti? Bisa. Misalnya 2 gitu kan. Saya ganti. Ini untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 gitu. Oke, ini yang penting sampai sini dulu. Nanti
next time saya akan menjelaskan ini apa gitu. CFA memang belum sih, tapi kita bisa bisa atur lah begitu. Oke, Dicicil pelan-pelan. Gimana, Pak? dicicil Nanggung, Pak. nanggung. Iya. Oh ya wes. Kalau ini sebentar, kayaknya aku ada yang kelewat deh. Se. Sebelum ini dulu deh. Eh, CFA kan tadi baru EVA ya. Nah, ini coba saya bikin yang ini kamu masukin satu-satu kan bisa di sini, faktor satu. Di sini. Verbal. Gitu toh. Nah, ini direct variabelnya ini yang 1 2 3. Wes. Ini kamu nanti bisa nih tambahin. Ini apalagi? Numerik. Gitu toh. Nah, di sini masukin yang numerik n. Nah, itu. Ini figural. Loh, kok jadi kecil? Nih, terus figuralnya masukin sini. Nah, jangan khawatir. Ini ditunggu aja. Ini bukan laptopmu bakal ngehang atau apa. Nah, ini saya pakai PC saya aja masih nunggu. Emang dia butuh kalkulasi, gitu ya. Nah, justru kalau kita pakai CFA di sini hasilnya indah sekali rekan-rekan ya. Di bawah 0,001. Signifikan semua, artinya dia pantas masuk di situ semua. Nah, ini adalah dilema yang kamu akan hadapi. Jadi kalau soalnya itu dia dibuat, ya terserahlah kamu masuk yang mana lah, itu terserah berdasarkan skormu aja. Berdasarkan kesamaan sifat skornya. Kalau kita pakai FA, ya memang dia agak mengkhawatirkan ya buat kita yang sudah punya teorinya ya. Kita maunya dia masuk berdasarkan kategorisasi yang kita mau, kok dia malah dibebasin. Sebaliknya gitu juga kalau kita mau pakai FA ya, FA-nya pas kita mau bener-bener tahu nih, kita tanpa megang teori sama sekali nih, kosongan, kita nggak megang apa-apa. Tapi kita mau tahu secara natural skornya itu akan kemana. Nah, kita pakai FA. Oke ya, biar jangan nanggung kayak kata Dian. Nah, ini di sini angka-angkanya lebih enak loh ini di sini. Ternyata kalau kamu udah punya teorinya ini malah lebih enak. Nah, ini ada beberapa hal yang barangkali kita mau lihat. Tes statistik. Nah, ini ada di bawah nih. Model fit SRM AIC BIC. Nah, ini AIC sama BIC diiyain dulu. Kenapa? Karena BIC itu di sini ada, di atasnya ada. Nah, ntar mana ya? Ini ada nih BIC nih. Ini BIC ini nanti yang akan kita bandingin. Bandingin apa? BIC mana yang lebih tinggi? Kalau lebih tinggi itu nanti dia mengindikasikan kita bagusan pakai FA atau CFA. Itu salah satu indikatornya adalah BIC ini. Beach. Tuh, mah jadi yang lain BIC dah gitu aja lah. Oke. Tadi TLI, RMCA, P ini kan kamu sudah lihat. P-nya walaupun nggak signifikan. Ini kalau pakai CFA hasilnya dia kadang-kadang lebih membahagiakan. Dan justru di sini benar-benar membahagiakan hasilnya rekan-rekan. Lihat nih, faktor covariance antara verbal, numerik, figural, dia P-nya signifikan semua ini. Beneran signifikan semua ini. Bagus semua. Pas pakai FA jelek banget, pakai CFA jadinya bagus. Signifikan semua. Jadinya di sini lebih tepat menggunakan CFA.
Tapi nanti ada yang lain yang lebih tepat pakai EFA. Lihat dari mana? Ini kalau ini kan jadinya banyak sekali signifikannya. Jadinya lebih bagus di sini. Gitu. Cuman memang tadi ya di analisis reliabilitas yang verbal emang kurang kurang reliable, dia hasilnya bisa berubah-ubah. Oke, next. Ini yang di model fit ya. Model fit dia signifikan. Gitu. P-nya ini signifikan. Kalau yang tadi kan dia nggak sampai di bawah 0,05, ini di bawah 0,001 bahkan ya. Jadinya sangat signifikan. Oke, di sini RMCA-nya 0,0392. Tadi harusnya dia di bawah 0,08. Nah, ini di bawah 0,08 kan, 0,0392. Artinya ini bagus. TLI-nya kalau bisa dia di atas 0,9, tapi ini 0,838 ya memang agak kurang TLI-nya ini. Dia indikator apakah pemfaktorannya itu pemfaktoran yang benar gitu. Jadinya kalau TLI dia lebih tinggi di EFA, tapi yang apa ya, yang kita eliminasi juga banyak gitu. Oke, lalu BIC di sini 9746, kalau BIC yang di atas tadi jelek sekali gitu ya. Minus 1436. Ini sana minus, ini plus. Jadinya sudah jelas ya, kalau untuk analisis yang ini dia lebih bagus pakai CFA. Gitu. Jadi nanti pembuktian validitasnya apa? Validitas konstruknya menggunakan CFA. Nah, ini saya lanjut lagi ya ke sini ya. Ini histogram skor akhir. Oh, must be between 1 and inf. Coba saya bikin inf. Nggak mau tuh. Ini di versi Jamovi yang lain, semua tabelnya ini bisa keluar. Ini semua grafiknya ini. Coba kita lihat ya. Ini ada 1, ada 2, 3. Ini sorry ya, ini kayaknya mau dijelasin dalam waktu 10 menit nggak bisa ini. Ini bisa satu kuliah sendiri. Saya tambahkan di ini ya, di line rekaman kalau gitu ya. Sementara waktu kita sampai sini dulu, tinggal utang satu aja. Tinggal utang yang di ini, di Snow IRT, di Cotomus model ini. Nanti kalau kalian pakai tesnya yang Polytomus, ini di sini langsung. Cara masukinnya gimana? Sama kok, sama aja. Gitu ya, oke. Oke, untuk rekaman yang kali ini kita cukupkan dulu ya. Habis ini kalian masih ada kelas lagi nampaknya ya.